Assalamualaikum sore-soreha, bagaimana kabar kalian? Dan harap kalian selalu diberi kesehatan dan selalu bersemangat dalam menambah ilmu kalian. Meskipun di masa pandemi seperti saat ini yang mengharuskan kalian belajar secara online setiap harinya. Tapi Pak Daniel harap semangat kalian untuk belajar tidak menurun ya. Oke, biar tidak lebih lama lagi kita mulai kegiatan seperti biasa. Kita memulainya dengan berdoa bersama dengan tujuan agar apa yang kalian terima nanti bisa kalian ingat hingga kelak ya, dan ilmu yang kalian dapat menjadi ilmu yang barokah. Oke, sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah. Baik, kita hari ini kita akan belajar materi baru ya, atau bisa dibilang baru, bisa juga dibilang materi lama, karena mungkin kalian pernah menerima materi ini ya. Agar lebih singkat, mari simak penjelasan Pak Daniel berikutnya. Baik, sobat-sobat, mari kita pelajari bersama materi yang mungkin pernah kalian terima dulu di kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 4, mungkin pernah kalian terima. Jadi kita hanya mengulang kembali pelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Yaitu tentang materi hak dan kewajiban. Yang kita bahas hanya 3. Ada hak kewajiban sebagai warga sekolah atau pelajar, yang kedua itu hak dan kewajiban negara, dan yang terakhir ada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, lebih singkatnya kita lanjut slide berikutnya. Nah, sebelum kita mengetahui macam-macam dari hak dan kewajiban tadi, karena sebaiknya kita mengulang kembali apa pengertian dari hak dan kewajiban. Jangan-jangan masih lupa nih dengan pengertiannya, apa itu hak dan kewajibannya. Mari kita ulang. Pertama ada hak. Hak itu apa? Kalau di buku kalian itu ada hak merupakan kuasa untuk melakukan atau menerima sesuatu yang semestinya dilakukan atau diterima oleh seseorang. Atau lebih gampangnya kalian biasanya mengingat hak itu adalah sesuatu yang harus kalian dapat melakukan sesuatu ya. Atau ketika kalian telah menyelesaikan sesuatu, itu adalah hak. Kemudian kewajiban yang namanya kewajiban yang pasti asalnya itu dari kata wajib ya. Dan itu kalian artinya itu beban untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang memang semestinya dilakukan atau diberikan. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kalian lakukan, memang harus wajib kalian lakukan ya, karena sudah namanya aja kewajiban. Itulah kita merefresh kembali sedikit tentang hak dan kewajibannya. Kemudian hak dan kewajiban tidak bisa dilakukan oleh orang lain di luar yang berkepentingan dan bersifat mutlak. Mutlak itu apa? Mutlak itu tidak bisa diganggu atau tidak bisa dirubah lagi. Memang sudah seperti itu adanya. Jadi hak dan kewajiban hanya bisa dilakukan oleh orang yang berada di kepentingan itu, tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Misalkan nih, contohnya ketika kalian di sekolah, kalian itu punya kewajiban tiket kelas ketika pulang sekolah ya. Sebelum pulang kalian melaksanakan tiket. Tidak boleh nih ketika kalian melaksanakan tiket kalian serahkan kepada orang tua kalian, kita menjemput ya, aku sekarang waktunya tiket, ayo ayah gantikan aku bersihkan kelas. Nah, itu tidak boleh. Harus yang mengerjakan itu orang yang berkepentingan, yaitu kalian sebagai pelajar atau warga sekolah. Itu contoh kecil ya. Terus hak dan kewajiban juga terikat satu sama lain. Di mana ada hak, di situ pasti ada kewajiban. Ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak mungkin kalian menerima hak saja tanpa ada kewajiban. Atau sebaliknya, kalian menerima kewajiban saja tanpa menerima hak. Itu tidak mungkin ya. Pasti kalian mendapatkan hak dan juga mendapatkan kewajiban. Dan kemudian hak dan kewajiban itu juga harus dilaksanakan secara seimbang. Tidak bisa kalian mengerjakan hak itu lebih banyak, mendapatkan hak lebih banyak daripada kewajibannya. Pasti kalian mendapatkan hak dan kewajiban itu imbang ya, dimana ada kewajiban tadi
pasti ada hak. Tidak mungkin ini berat sebelah. Jadi harus namanya dilaksanakan secara seimbang. Nah, itulah pengertian tentang hak dan kewajiban. Kemudian kita lanjut materi yang pertama, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah atau pelajar, yaitu kalian ini. Nah, bagaimana kewajiban dan hak sebagai pelajar? Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak dapat terlepas dari kewajiban. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau dipatuhi, maka akan mendapat sanksi dari sekolah. Nah, kewajiban kalian itu biasanya ketika di sekolah berbentuk peraturan sekolah. Contohnya apa? Harus datang lebih awal, ya. Tidak boleh datang terlambat, ya. Atau misalkan juga harus menjaga kebersihan kelas. Nah, itu peraturan di kelas. Nah, itulah yang disebut dengan kewajiban kalian ketika di sekolah. Kewajiban merupakan suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai warga sekolah untuk mendapatkan hak-haknya. Jadi kalian itu melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut dengan tujuan kalian juga mendapatkan hak dari setelah kalian melakukan kewajiban kalian sebagai pelajar di sekolah. Apa saja hak-hak kalian, apa saja kewajiban kalian di sekolah sebagai warga sekolah? Kita lanjut slide berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut, coba kalian buka buku tematiknya, tematik 5F halaman 34. Itu di sana lebih lengkap ya. Di sini hanya beberapa yang Pak Dalil kasih contoh. Kalau Pak Dalil kasih contoh semua, disebutkan semua, nanti bisa panjang waktunya, bisa 1 jam nih video ya. Jadi Pak Dalil hanya ambil beberapa saja. Kalau ingin lengkap, kalian baca lagi bukunya halaman 34. Nah, contohnya yang pertama, siswa harus mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Pasti ya, yang namanya kalian sebagai siswa itu wajib hukumnya mengikuti seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Tidak boleh nih kalian tidak mengikuti salah satu. Misalkan ada pelajaran yang tidak kalian senangi, ya pelajaran apa sih? Pelajaran A misalkan, aku tidak suka Pak, aku mau main saja di luar atau di halaman. Itu tidak boleh ya. Harus kalian mengikuti seluruh kegiatan yang ada di sekolah, kecuali kalian lagi berhalangan ya, boleh kalian tidak masuk sekolah, atau kalian lagi mendapatkan sakit, kalian lagi sakit, itu boleh kalian tidak mengikuti pelajaran di hari itu, atau boleh kalian tidak ke sekolah pada saat kalian sakit. Itu contohnya yang pertama. Yang kedua, contohnya siswa harus meninggalkan lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar berakhir. Nah, ini termasuk kewajibannya. Jadi wajib hukumnya, kalian tidak boleh ketika sudah bel pulang, udah Pak aku mau nginep aja di sini sampai besok. Itu tidak boleh ya, karena kalian ketika sudah selesai pelajaran kalian boleh atau kalian wajib meninggalkan sekolah. Karena apa? Takutnya ketika kalian tidak pulang-pulang, misalkan kalian di dekat rumahnya ya, kalian mana membuat bingung orang di rumah, ayah bunda kalian bingung ya, karena kalian pada jam pulang masih belum ada di rumah. Nah, jadi kalian hukumnya wajib. Dan yang ketiga ada siswa harus hadir di sekolah sebelum bel sekolah berbunyi ya. Atau kalau kalian datang setelah bel, yang pastinya kalian terlambat ya. Ketika kalian terlambat, kalian juga akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Yang keempat, siswa wajib mengikuti upacara bendera. Nah, inilah 4 ini contohnya kewajiban kalian sebagai pelajar. Kalau ingin lebih banyak, kalian baca di buku tematik 5F halaman 34, di situ lebih banyak lagi ya contoh-contoh kewajiban kalian sebagai pelajar yang berbentuk peraturan sekolah biasanya. Itu kewajiban. Kemudian haknya bagaimana Pak? Haknya padahal juga kasih contoh beberapa saja ya. Nah, contohnya hak yang pertama, berhak mendapatkan perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Nah, contohnya ini, ketika kalian mengerjakan sesuatu, itu guru wajib hukumnya menilai kalian sesuai dengan kemampuan kalian, karena itu hak kalian. Tidak boleh guru hanya menilai sebelah mata. Sebelah mata itu bagaimana? Bukan ditutup matanya ya, tapi sebelah mata itu maksudnya misalkan nih ada murid si A ini masih ada hubungan darah dengan gurunya, misalkan anaknya kah atau saudaranya kah ya, saudara dari gurunya. Tidak boleh karena itu saudaranya malah nilainya dibuat bagus terus, padahal belum tentu dia bisa mengerjakan soal yang diberikan. Sedangkan kalian meskipun bisa malah diberi nilai tidak baik ya.
misalkan dikasih 50 terus, padahal kalian benar semua. Nah, itu tidak boleh, karena hak kalian itu diberlakukan adil. Atau ketika kalian bermasalah dengan salah satu teman, ya bertengkar, itu guru tidak boleh memihak antara salah satu. Jadi guru harus berlaku adil. Karena apa? Sudah hak sebagai pelajar itu mendapatkan perlakuan adil, baik di nilai maupun perlakuan perlindungannya, ya. Contohnya yang kedua yaitu mendapat bimbingan dari guru. Pasti ya, ketika kalian sudah sampai ke sekolah, kalian berhak nih mendapat pelajaran dari guru. Nah, ketika kalian sudah ada jam kosong atau tidak, ketika jam pelajaran sudah masuk tapi guru tidak ada, itu kalian boleh pergi ke kantor mencari guru yang saat itu seharusnya mengajar kalian. Itu karena termasuk hak kalian. Jangan diam terus. Nah, selama ini biasanya nih ya, tapi na'udzubillah, mereka insya Allah tidak begitu ya. Kebanyakan itu pelajar ketika tidak ada guru di kelas itu malah senang, malah bermain ya, malah ngobrol sama temannya dan lain sebagainya, bukan malah mencari gurunya. Padahal hak kalian itu mendapatkan bimbingan atau pelajaran dari guru. Nah, kemudian ada juga berhak mempunyai banyak teman. Nah, jadi tidak boleh guru ini membatasi kalian dalam berteman. Kalian bebas berteman sama siapa saja yang ada di sekolah ini. Mau kakak tingkat, adik kelas itu boleh, karena itu hak kalian mempunyai banyak teman. Contoh lagi yang lain, berhak menggunakan fasilitas sekolah. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Menggunakan fasilitas ini yang dimaksud menggunakannya sesuai dengan apa kegunaannya. Contohnya apa? Sapu. Gunanya sapu untuk apa? Nah, sapu ya pasti untuk menyapu ya, untuk membersihkan kelas. Selama ini sering pada lihat itu di kelas-kelas ya, kelas 5 ya, 5B, misalkan Mas Habi ya, ada Mas Eza biasanya. Terus banyak lagi kelas 5C, ada Mas siapa biasanya, Mas Ferry ya, dan Mas Hazel biasanya menggunakan sapu itu bukan untuk menyapu, malah dibuat apa? Dibuat perang-perangan. Itu tidak boleh ya. Yang dimaksud di sini menggunakan fasilitas itu sesuai dengan kegunaannya. Sapu untuk menyapu, bukan untuk main perang-perangan atau pedang-pedangan, apalagi dibuat pelempar temannya. Itu sangat tidak boleh ya. Itu haknya, hak kalian sebagai pelajar di sekolah, warga sekolah sebagai pelajar. Kita lanjut ke materi berikutnya, hak dan kewajiban negara dan sebagai warga negara. Nah, perlu kalian ketahui, meskipun negara itu tidak berbentuk makhluk atau bukan wujud orang atau hewan atau apakah itu, tapi negara itu juga mempunyai yang namanya hak dan kewajiban. Apa saja hak dan kewajiban negara? Kita pelajari ya. Hak dan kewajiban negara. Nah, contohnya ini ya, kalian bisa buka buku tematik kalian halaman 70 dan sampai 71. Di situ ada materi tentang hak dan kewajiban negara. Hubungan warga negara dengan negara itu dibatasi oleh hak dan kewajiban. Nah, itu bisa kita petakan seperti ini. Yang pertama itu ada hak memaksa. Nah, negara itu mempunyai hak yang namanya memaksa. Maksudnya apa? Nah, ini ditulis, yaitu hak untuk memaksa peraturan negara. Jadi hak negara itu memaksakan kalian harus mematuhi peraturan yang ada di negara itu, karena kalian berada di negara itu. Itu berhak, tidak boleh kalian melanggar. Tidak, aku tidak suka dengan peraturan ini, jadi tidak mau melaksanakan. Itu tidak boleh, karena negara itu memiliki hak yang namanya hak memaksa. Kedua, hak monopoli, yaitu hak untuk memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Nah, maksud monopoli ini lebih biasanya ke ekonomi ya, misalkan untuk menjual tanah itu ada peraturannya sendiri, haknya negara, ini tanah milik negara, itu tidak bisa diganggu gugat karena memang itu sudah wewenang negara, mempunyai hak memonopoli ya. Nah, kemudian ada hak mencakup untuk semua. Maksudnya apa? Nah, ini hak untuk mencapai tujuan negara yang menciptakan ketertiban, kedamaian dan kesejahteraan untuk masyarakat. Pastinya negara itu memikirkan semua peraturan, semua yang dibuat oleh negara itu biasanya tidak jauh dari kepentingan semua masyarakat. Itulah hak-hak yang
ada di negara. Ya, ada hak memaksa, hak monopoli, dan hak menghapus secara garis besarnya. Nah, selain memiliki hak, negara juga memiliki yang namanya kewajiban. Yang kewajiban itu dilaksanakan oleh beberapa perangkat-perangkatnya seperti presiden, DPR, menteri, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Ya, ada tugas-tugasnya masing-masing dan kewajibannya apa saja. Contohnya, ya, misalkan nih, membuat dan menetapkan peraturan undang-undang agar tercipta ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi negara itu wajib hukumnya dia membuat peraturan. Nah, siapa yang membuat? Nah, orang-orang tadi, ya, perangkat-perangkatnya seperti presiden, DPR, menteri, polisi itu memiliki tugas untuk membuat peraturan, ya, atau undang-undang yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya. Nah, kemudian yang kedua ada melaksanakan penguasaan atau pengontrolan terhadap peraturan. Sebelum mereka menetapkan peraturan, itu dipikirkan dulu apakah peraturan ini memberatkan masyarakat atau ini malah menguntungkan masyarakat atau bagaimana. Ya, itu harus dikontrol atau diawasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan. Yang ketiga, misalkan menjamin, melindungi, dan memelihara hak-hak warga negara. Jadi negara itu wajib hukumnya menjamin bahwa warga negaranya itu hak-haknya sudah terpenuhi. Itu wajib, kewajiban dari negara. 3 hal ini sudah mencakup kewajiban dari negara sendiri. Nah, itulah hak dan kewajiban negara. Nah, setelah kita mempelajari hak dan kewajiban negara, kita pelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa saja? Lanjut. Sebelum kita lanjut, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dalam perkembangannya dikenal sebagai hak asasi manusia. Nah, jadi hak warga negara itu biasanya kita kenal sebagai HAM atau hak asasi manusia. Nah, kalian bisa lihat contohnya di halaman 71, di situ ada HAM atau hak asasi manusia. Hak yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi bagaimana? Jadi kalian sebagai warga negara itu bebas yang namanya mengemukakan pendapat, bebas bersuara, ya, dan juga bebas untuk berkeyakinan. Tidak boleh nih suatu negara mengharuskan, negara khusus Indonesia mengharuskan kalian harus memeluk agama ini, memeluk agama A, tidak boleh, karena sudah hak kalian itu bebas dalam memilih keyakinan, dan juga kalian bebas untuk mengemukakan pendapat. Tapi perlu digarisbawahi, mengemukakan pendapat di sini harus dengan cara yang benar, ada tata caranya tersendiri. Tidak bisa kalian asal-asal mengemukakan pendapat. Ya. Kemudian ada juga hak asasi ekonomi. Jadi kebebasan kalian untuk membeli dan menjual atau memiliki sesuatu. Ya. Bebas, kalian boleh beli ini, beli itu, tapi yang masih dalam peraturannya itu boleh, misalkan beli mobil, ya, beli mainan itu kan masih boleh. Tapi kalau sudah membeli pulau itu hubungannya dengan hukum, kalian harus tahu aturan-aturan yang ada di negara itu, boleh tidak memiliki sebuah pulau, meskipun kalian punya uang yang banyak. Ya. Itu ada beberapa negara yang tidak membolehkan, termasuk Indonesia. Kemudian ada juga hak asasi sosial dan budaya, misalnya hak untuk mendapat pendidikan serta pengembangan kebudayaan. Ya, jadi kalian itu memiliki hak, ya, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, jadi pemerintah itu wajib menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang dari negara, ya, seperti sekolah, perusahaan lembaga, misalnya itu ada sendiri. Kemudian yang keempat ada hak politik dan sipil. Nah, ini biasanya nanti ketika kalian sudah dewasa itu kalian akan memilih yang namanya presiden, ya, atau partai. Apa itu partai? Nanti kalian akan tahu sendiri ketika sudah dewasa. Untuk saat ini kalian hanya perlu cukup tahu saja bahwa ada yang namanya hak politik dan sipil. Nah, yaitu hak kalian untuk bebas memilih siapa presiden kalian, itu kalian bebas.
tidak boleh ada paksaan harus memilih si A atau si B, tapi kalian bebas untuk memilih siapa yang menurut kalian cocok untuk menjadi pemimpin kalian. Kemudian juga ada hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama. Nah, ini biasanya terdapat di pengadilan ya, atau ketika terlibat suatu masalah. Ya, bagaimana tata cara ketika sudah ditangkap, pencuri ditangkap itu bagaimana? Ya, dibawa pengadilan, terbukti sidang dan lain sebagainya, itu sudah ada aturan. Tidak boleh warga itu main hakim sendiri. Kemudian terakhir ada hak asasi untuk mendapat perlindungan serta perlakuan sesuai tata cara peradilan. Ini masih menyangkut yang tadi ya. Ketika sudah ditangkap, pencuri itu tidak boleh dihakimi sendiri oleh warga di sekitar. Dia punya hak yang namanya dilakukan secara hukum peradilan ya. Jadi meskipun dia bersalah, dia masih memiliki yang namanya hak untuk perlindungan ya. Tidak boleh masyarakat itu main hakim sendiri. Itu hak asasi manusia. Nah, di negara Indonesia, hak-hak sebagai warga negara itu diatur dalam Undang-Undang 1945. Biasanya sudah dibukukan oleh tadi perangkat-perangkat negara yang seperti Presiden, DPR, Menteri itu sudah membukukan undang-undang yang isinya peraturan yang ada di Indonesia yang harus dipatuhi oleh warga negara. Ya, seorang warga negara juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Tentunya setelah kalian mendapatkan hak kalian dan juga mempunyai namanya kewajiban. Karena sudah pada jelaskan tadi, di mana ada hak pasti ada kewajiban. Tidak mungkin kalian hanya menerima salah satunya. Pasti bersanding ya. Ada hak, ada kewajiban. Pertama, kewajiban untuk mengakui pemerintah yang sah. Tadi ketika kalian bebas untuk memilih pemimpin siapa yang ingin kalian menjadi pemimpin, itu kalian bebas untuk memilih. Namun ketika misalkan pemimpin yang kalian pilih tidak terpilih atau tidak menjadi presiden, kalian itu masih wajib hukumnya mengakui bahwa presiden yang saat itu terpilih itu adalah presiden kalian, pemimpin kalian. Nah, yang kedua, kewajiban untuk patuh pada hukum dan peraturan undang-undang. Pastinya ya, ketika kalian di suatu negara, kalian harus mengikuti peraturan atau hukum yang ada di negara tersebut. Kalau kalian ada di Indonesia, ya ikuti peraturan yang ada di Indonesia. Kalau kalian berada di luar negeri, misalkan di Inggris, ya kalian harus wajib hukumnya mengikuti peraturan yang ada di sana sesuai dengan negara yang kalian tempati. Yang ketiga, ada kewajiban untuk ikut serta dalam membela negara dan serta mempertahankan keamanan negara. Itu saja contohnya ya. Kalau ingin lengkap kalian bisa buka kalian halaman 71, itu lebih banyak lagi. Nah, dari yang kami jelaskan tadi sebenarnya Allah juga sudah menjelaskan dalam surat Hud ayat 85 yang artinya, dan wahai kaum, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dan berbuat dosa. Allah di sini sudah menekankan bahwa kalian itu harus berlaku adil, dan jangan sampai kamu merugikan manusia lain terhadap hak-haknya ya. Jadi Allah pun sudah menjelaskan di surat Hud ayat 8. Kalian harus berlaku adil dan jangan merugikan terhadap hak orang lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.